Nah, pendukung Anies Baswedan adalah orang-orang yang melankolis bahwa nama Indonesia ini akan mengalahkan kepentingan golongan apapun, yang menganggap bahwa Pak Jokowi ini seseorang yang tidak berhasil. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebenarnya ini masih jauh, tetapi kalau membicarakan Pilpres 2024, rasanya itu seperti ada di bulan depan atau tahun depan saja. Dan berbicara tentang banyaknya calon capres yang ada di sini, atau calon cawapres juga, tapi lebih menonjolnya capres ya. Kita akan selalu melihat bahwa nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini selalu dibenturkan atau menjadi rivalitas yang saat ini mengemuka di antara masyarakat. Mungkin kita sudah tahu bahwa Ganjar Pranowo yang memang kader PDIP dan otomatis juga pasti di-endorse ya, walaupun ada sebuah polemik ya di sini oleh pemerintah, dan Anies Baswedan yang memang non-partai hingga saat ini dan memang selalu dianggap sebagai entitas yang anti dengan pemerintah. Nah, membahas mereka rasanya tidak ada habisnya. Tapi tahukah kita bahwa membahas para pendukungnya ini juga nggak kalah seru. Ternyata profil-profil para netizen pendukung Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini tuh mudah sekali untuk bisa ditemukan ciri-cirinya. Nah, kalian masuk yang mana? Eits, nggak usah ngomong dulu, coba biarkan saya menebak kira-kira betul atau tidak, dan tulis komentar kalian di bawah sini. Walaupun saat ini mereka berdua sedang menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta dan Jawa Tengah, tapi derasnya arus dukungan terhadap dua tokoh luar biasa ini tidak henti-hentinya bertambah setiap harinya. Dan bahkan kalau boleh saya lihat, manuver-manuver politik yang ada saat ini sebenarnya semuanya itu bermuara ke dua orang ini tadi. Nah, kita akan langsung lihat kalian masuk ke golongan yang mana. Yang pertama, kita akan tahu bahwa perasaan atau emosi ini adalah satu hal yang sangat kental saat kita harus menentukan memilih siapa. Nah, tapi kalau berdasarkan emosi, kita akan tahu bahwa sebenarnya diri kita ini akan memilih berdasarkan image dari yang muncul terhadap orang ini tadi. Citra yang akan dimunculkan dan terus kemudian kita terima. Nah, citra dari dua orang ini tadi, saya selalu bicaranya ini Ganjar dan kemudian Anies ya, karena urutan survei yang paling tinggi ini yang mana. Nah, kalau Ganjar ini mencerminkan seseorang yang nasionalis, seseorang yang memang berpikir bahwa bangsa ini berbeda, bineka dalam tunggal ika, memikirkan sesuatu yang lebih besar, dan walaupun di sini mayoritas dan minoritasnya ini tidak seimbang, tapi tahu bahwa negara ini dibangun atas perbedaan, dan mengetahui hal tersebut, maka kepentingan bangsa ini di atas segala-galanya. Bahwa nama Indonesia ini akan mengalahkan kepentingan golongan apapun. Berbicara tentang Anies adalah perwakilan dari orang-orang yang melihat citra Anies Baswedan ini sebagai seseorang yang mewakili agama mereka. Tentu saja agamanya hanya Islam di sini. Seseorang yang keturunan Timur Tengah, seseorang yang memang lebih identik dengan asal dari ajaran Islam ini berakar. Dan kita lihat dalam pilkada kemarin, jelas bahwa pendukungnya ini adalah orang-orang yang memang mencondongkan diri mereka kepada citra yang lebih agamis. Dan bahkan agamisnya di sini tidak hanya agama dalam arti yang tradisional, Islam tradisional seperti Islam NU dan Muhammadiyah, tapi Islam yang kekinian, Islam yang konon katanya lebih kafah, Islam yang murni dan tidak tercampur oleh budaya apapun. Dan dua hal ini terus kemudian menjadi melting pot di antara keduanya tadi. Nah, selain itu apa lagi? Jelas mungkin seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Kita akan melihat bahwa dari tujuan mereka ini tadi, kita akan tahu bahwa Ganjar ini adalah perwakilan orang-orang yang pro terhadap pemerintah saat ini, pro kepada pemerintahan Pak Jokowi. Orang-orang yang menganggap bahwa Pak Jokowi ini berhasil dalam kepemimpinannya, dan pendukung dari Anies Baswedan adalah orang-orang yang menganggap bahwa Pak Jokowi ini seseorang yang tidak berhasil, bisa juga disebut gagal. Ini adalah orang-orang yang apapun pilihannya, yang penting jangan Jokowi. Mereka biasanya suka menggunakan kata-kata rezim dan oligarki untuk pemerintahan yang ada saat ini. Nah, biasanya Ganjar Pranowo memberikan tempat untuk para pendukung pemerintah ini tadi, dan Anies Baswedan memberikan tempat juga kepada para, kalau dibilang pembenci kayaknya berlebihan, tapi kepada para orang-orang yang tidak setuju terhadap pemerintah yang sekarang ini. Kita bisa bilang seperti itu. Nah, sejauh ini kalian masuk ke golongan yang mana? Nah, yang berikutnya adalah, kalau saya pikir kalau dilihat dari bagaimana pengaturan keuangan, bagaimana stresnya kita setiap harinya, maka kalau Ganjar Pranowo ini biasanya didukung oleh para pengusaha. Bukan karena kebanyakan pengusaha ini etnis tertentu, bukan. Tetapi pengusaha ini adalah orang-orang yang lebih realistis, melihat ke depan, menghitung sesuatu dan mencoba untuk menyikapinya. Sedangkan
pendukungnya Anies Baswedan ini kalau saya bilang mayoritas pasti karyawan atau paling tidak memiliki mentality dari dua orang ini tadi. Karyawan dalam artian dia menginginkan sesuatu yang stable, yang terus ada setiap saat. Dia tidak menginginkan perubahan yang hanya akan membuat repot. Buatnya kehidupan itu cukup sekarang ini dan nggak perlulah sesuatu yang lebih lagi. Jadi dia nggak terlalu berharap ada satu peningkatan asalkan ini adalah sesuatu yang dia pikir cocok untuk dirinya. Walaupun jauh di dalam dirinya, dia mengharapkan sebuah hal yang mungkin akan menjadi satu perubahan. Nah mungkin di sini agak uniknya. Mereka ini tidak mau melakukan satu hal yang mungkin saja lebih effort, tapi berharap memang terjadi keajaiban di situ. Nah, dan ini tidak bisa disalahkan karena latar belakang kita memang memungkinkan kita untuk memilih di antara dua hal itu tadi. Sejarah bangsa Indonesia yang pernah dijajah selama 350 tahun lebih oleh VOC dan Belanda, dan plus ada bonus 10% dari Jepang. Nah, berbicara tentang realistis tadi, maka kita akan boleh bilang juga bahwa pendukung Ganjar Pranowo ini adalah orang-orang yang realis. Realis itu artinya ya melihat kondisi sekarang, mau tidak mau dia harus memilih apapun yang ada di depannya, dan dia berpikir bahwa ini adalah survival untuk kehidupannya dia nanti. Sedangkan pemilih dari Anies Baswedan ini adalah orang-orang yang selalu berpikir bahwa ada baik dan ada buruk, ada orang jahat dan ada orang baik. Mereka berpikir bahwa hidup ini seperti sebuah mimpi, sebuah fantasi. Mungkin kalaupun paling dekat dengan realitas, mereka lebih menyukai falsafah kehidupan, bahwa segala sesuatu harus dikejar sebaik mungkin dan keburukan harus ditinggalkan sejauh mungkin. Nah, image ini kemudian muncul di antara keduanya. Bukan artinya pendukung Ganjar Pranowo akan melegalkan atau menghalalkan semua cara, tetapi orang-orang ini adalah orang yang melihat bahwa hidup yang tidak sempurna mungkin mengharuskan kita untuk lebih bisa mentolerir hal ini tadi dan lebih bersabar untuk mengejar hasil yang kita inginkan. Nah, sedangkan sebaliknya, sebagai seorang pemimpi, maka kita selalu berharap bahwa hal yang terbaik ini harus terjadi. Jika bukan yang terbaik, ini harus diganti. Kalau mau masuk, masuklah dengan sempurna. Ini diantara keduanya yang akan mewakili dua image tadi. Nah kemudian kalau dari usia, kalau saya pikir para pendukung Ganjar Pranowo ini adalah anak-anak muda atau orang-orang tua yang berjiwa muda. Mereka ini berharap masih ada perubahan dalam kehidupan dengan cara bekerja dan juga berusaha. Nah, sedangkan pendukung Anies Baswedan ini adalah bermentalitas tua, atau mereka ini berpikir bahwa kehidupan ini bukanlah selama-lamanya. Sehingga mungkin pemikirannya adalah kita harus fokus bahwa apa yang kita lakukan memiliki sebuah konsekuensi yang akan kita tanggungkan di akhirat kelak. Dan karena itu, janganlah fokus dengan kehidupan dunia. Yuk kita fokus kepada akhirat. Mungkin kalau saya gambarkan bisa sesederhana itu. Tapi betul nggak kalian akan seperti itu? Atau kalian berbeda? Atau kalian ingin nanya kepada saya, menurut kalian harus memutuskan apa untuk kejadian dalam hidup kalian? Silahkan hubungi nomor di bawah ini, tapi yuk saya akan lanjutkan lagi. Kedepannya ini akan seperti apa. Nah, berbicara tentang emosinya, kita akan melihat bahwa pendukungnya Ganjar Pranowo ini adalah orang-orang yang berpikir seringnya menggunakan emosi. Betul banget, emosi. Loh, bukannya kebalikannya, Denny Darko? Bukan. Pendukung Ganjar Pranowo ini menggunakan emosi. Dia berusaha untuk memutuskan sesuatu, bukan dari hal-hal yang memang dihitung secara pasti. Dan orang seperti ini biasanya mengambil langkah dengan cepat. Mereka berpikir lebih baik salah melangkah daripada diam dan tidak memilih apapun. Sebaliknya, pendukung Anies Baswedan adalah orang-orang yang kritis. Orang-orang yang selalu mempertanyakan tentang satu hal. Tidak akan pernah puas dengan hal yang akan dihadapkan. Mereka ini berharap melakukan dengan sempurna, maka dari itu mereka ingin merencanakan dengan teliti dari awal. Memang terkadang jika ini tidak berhasil, akhirnya waktunya akan habis untuk merencanakan sesuatu. Tetapi dua hal ini seakan-akan bertolak belakang dan dicitrakan diwakili oleh kedua sosok ini tadi. Kita akan lihat lagi bahwa pendukung dari Ganjar Pranowo di sini adalah pendukung yang sanguin. Orang sanguin cenderung untuk optimis, merasa pasti apa yang dilakukan walaupun apa yang dilakukan belum tentu benar dan akan berhasil. Mereka adalah orang yang rela untuk mencoba sesuatu dan sesuatu yang baru ini akan dikerjakan. Tetapi saat menemukan satu keyakinan, mereka akan memegang teguh hal itu tadi. Nah, pendukung Anies Baswedan adalah orang-orang yang melankolis. Mereka adalah orang-orang yang mungkin terlihat pesimis, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berhati-hati, selalu menjadikan masa lalu sebagai panutan dan juga riset mereka untuk menentukan keputusan mereka hari ini dan esok. Dan dari sini sudah terlihat perbedaan di antara mereka berdua. Nah, berbicara tentang yang sederhana, pendukung Ganjar Pranowo ini adalah orang-orang yang aktif. Orang-orang yang merasa bahwa mereka ini harus melakukan sesuatu. Let's do something about it. Mereka adalah orang yang mau untuk melakukan satu hal dan mereka akan melakukan dengan cepat. Mereka tidak melihat
perbedaan sebagai sebuah penghalang. Nah, sedangkan orang-orang pendukung Anies Baswedan ini adalah orang-orang yang seperti tadi saya bilang, mereka ini sangat berhati-hati. Mereka seseorang yang cenderung untuk lebih pasif. Mereka berpikir jika tidak ada hal yang mengharuskan mereka untuk berubah, mereka akan tetap ada di sini. Dan mereka mencintai apapun yang ada saat ini, dan sebisa mungkin tidak terjadi satu hal yang harus dilakukan oleh dirinya, tapi akan terjadi satu hal yang akan besar nantinya jika mereka melakukan apapun yang mereka lakukan secara teratur ini tadi. Maka kalian masuk yang mana? Tapi kembali lagi, kartu terakhir ini menunjukkan bahwa apa yang kalian lihat belum tentu apa yang sebenarnya akan terjadi, karena masih banyak faktor lain yang masih belum terbuka di sini. Cobalah untuk mengamati dengan lebih teliti dan detil lagi. Cobalah untuk mengerti dan melihat sekali lagi, karena pada dasarnya fakta yang terakhir yang akan saya sampaikan ini sebenarnya akan membuka mata kalian. Apa yang kalian pikirkan tentang kedua sosok ini bukanlah apa yang sebenarnya akan terjadi. Mereka adalah perwakilan dari orang-orang yang mendukungnya. Dan sangat besar kemungkinannya mereka tidak seperti citra yang kalian sematkan. Karena akan selalu ada dua sisi dalam satu mata uang. Dalam politik tidak ada yang sempurna. Artinya di sini kalaupun Ganjar Pranowo menang, orang-orang pendukung non Jokowi dan Ganjar seperti pendukung Anies ini akan selalu ada. Dan saat pun nanti Anies Baswedan akan menang, orang-orang pendukung Ganjar Pranowo dan Jokowi ini pun akan terus ada. Mereka inilah yang sebenarnya akan selalu mengisi sosial, ekonomi, dan juga kehidupan di dalam dunia ini tadi. Dan mereka berdua sebenarnya adalah politikus yang memainkan peran mereka dengan sebaik-baiknya. Maka artinya siapapun yang menang nanti, kebenaran sesungguhnya ada di dalam hati dan diri kita. Maka dengan konten ini semoga kita tidak terjebak ke dalam pilihan yang bukan merupakan gambaran dari citra yang akan kita sematkan terhadap diri kita. Tetapi memungkinkan juga untuk kita lebih mengetahui siapa diri kita sebenarnya dan apa yang akan kita lakukan masa kini dan masa depan nanti. Akan selalu ada sosok-sosok Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam diri setiap kita. Dan siapa nanti di 2024 yang akan memenangkannya. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Jika kalian ternyata datang dari tahun 2023, 2024, atau mungkin setelah presiden terpilih, pengganti Pak Jokowi sekarang sudah berkuasa, maka selamat datang. Mungkin saja ini adalah bekal untuk pemilu yang berikutnya, atau kalian mungkin datang dari 2030, 40, 50, atau 2100 nanti. Salam dari saya di tahun 2022. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.